ujung barat Pulau Sumatera, membentang sebuah jalur pegunungan yang menjadi nadi penghubung antar wilayah, Gunung Diurute. Dari kejauhan, jalur ini tampak seperti garis tipis yang meliuk di antara hijau perbukitan dan birunya laut. Indah, tenang, dan memikat. Namun ketika didekati, wajah aslinya mulai terasa liar, menantang, dan penuh risiko. Jalan beraspal yang membelah lereng gunung ini menghadirkan kombinasi tanjakan panjang dan turunan curam yang seolah tak ada habisnya. Tikungan demi tikungan tersusun rapat, sebagian diantaranya tajam dan tertutup, memaksa setiap pengendara memperlambat laju dan mengandalkan insting. Di jalur ini, kecepatan bukanlah keunggulan, melainkan potensi bahaya. Di satu sisi, tebing batu berdiri kokoh menjulang, kadang rapuh oleh waktu dan cuaca. Di sisi lainnya, jurang terbuka menghadap langsung ke Samudra Hindia, tanpa pembatas yang memadai. Ruang untuk kesalahan nyaris tidak ada. Setiap meter perjalanan menuntut konsentrasi penuh, karena satu kelalaian kecil bisa berakibat besar. Saat kendaraan besar seperti truk atau bus melintas dari arah berlawanan, situasi menjadi semakin menegangkan. Jalur yang sempit memaksa kedua pihak berbagi ruang dengan presisi. Di momen-momen seperti ini, klakson bukan sekadar suara, melainkan bahasa komunikasi antar pengendara di tengah keterbatasan pandangan. Ketika musim hujan datang, tantangan di Diurute meningkat drastis. Air yang mengalir dari lereng membawa serta tanah dan batu, memicu longsor yang dapat menutup sebagian bahkan seluruh badan jalan. Batu-batu kecil yang jatuh dari atas tebing menjadi ancaman tak terlihat, sementara kabut tipis kerap membatasi jarak pandang. Tak jarang, jalur ini harus diberlakukan sistem buka tutup. Kendaraan mengantre dalam diam, menunggu alat berat membersihkan sisa longsoran. Waktu seakan melambat, dan perjalanan berubah menjadi ujian kesabaran. Namun di balik segala risiko itu, Diurute tetap menyuguhkan panorama yang sulit ditandingi. Hamparan laut luas, angin pegunungan, dan lanskap alami yang masih terjaga menjadi daya tarik tersendiri. Banyak yang berhenti sejenak, bukan hanya untuk beristirahat, tetapi untuk menyaksikan keindahan yang jarang ditemukan di tempat lain. Gunung Diurute adalah paradoks, antara keindahan dan bahaya, antara ketenangan dan ketegangan. Ia bukan sekadar jalur transportasi, melainkan pengalaman yang mengajarkan arti kehati-hatian, rasa hormat terhadap alam, dan kesadaran akan batas kemampuan manusia. Disinilah perjalanan bukan hanya soal sampai tujuan, tetapi tentang bagaimana setiap langkah dilalui dengan penuh kewaspadaan. Karena di Diurute, alam selalu memegang kendali, dan manusia hanya bisa menyesuaikan diri. Di sepanjang jalur Gunung Diurute, jalan beraspal membelah lereng curam yang langsung menghadap ke laut lepas. Dari kejauhan, lintasan ini tampak indah, namun di balik pemandangannya, tersimpan tantangan yang tidak sederhana. Tanjakan panjang dan tikungan tajam memaksa setiap pengendara untuk tetap waspada. Di satu sisi, tebing menjulang tinggi, sementara di sisi lain, jurang terbuka tanpa banyak ruang untuk kesalahan. Inilah jalur yang menuntut lebih dari sekadar kemampuan mengemudi, ia menuntut kehati-hatian dan kesabaran. Saat musim hujan tiba, ancaman longsor dan batu jatuh menjadi bagian dari risiko perjalanan. Jalan yang biasanya ramai bisa berubah sunyi, menunggu pembersihan sebelum kembali dilalui. Namun, di tengah segala tantangannya, Diurute tetap menjadi penghubung penting, sekaligus pengingat bahwa keindahan alam sering berjalan beriringan dengan risiko yang harus dihormati. Jalan Diurute itu bukan rusak, tapi medannya berat, tanjakan curam, tikungan tajam, dan jurang di samping. Jadi tetap bisa dilewati, tapi wajib ekstra hati-hati. Kondisi jalan di pegunungan Diurute, Aceh Jaya, memerlukan kewaspadaan tinggi karena karakteristik jalannya yang ekstrim dan faktor cuaca. Berikut adalah poin-poin penting yang perlu diperhatikan. Rawan longsor dan batu jatuh, intensitas hujan yang tinggi sering menyebabkan tanah lereng menjadi labil, memicu longsoran material atau jatuhan batu di beberapa titik kritis. Badan jalan sempit dan amblas. Terdapat beberapa titik jalan yang amblas dan badan jalan yang sempit, sehingga menyulitkan kendaraan besar saat berpapasan dan meningkatkan risiko kemacetan serta kecelakaan. Permukaan aspal licin. Saat hujan deras, limpahan air dari gunung sering mengalir ke badan jalan, membuat aspal menjadi sangat licin, terutama di tikungan tajam dan turunan curam. Menikmati perjalanan di Gunung Diurute bukan sekadar tentang mencapai tujuan, melainkan tentang meresapi setiap detik yang perlahan terbentang di sepanjang jalan. Di sini,
Perjalanan berubah menjadi pengalaman batin, tenang, dalam, dan penuh makna. Saat roda mulai menyusuri tanjakan dan tikungan yang berliku, alam seakan membuka dirinya sedikit demi sedikit. Tidak sekaligus, tidak tergesa-gesa. Setiap belokan menghadirkan kejutan baru. Hamparan laut luas yang berkilau diterpa cahaya, garis horizon yang seolah tak berujung, serta perbukitan hijau yang berdiri diam namun penuh kehidupan. Angin pegunungan datang tanpa diundang, menyentuh wajah dengan kesejukan yang sulit dijelaskan. Ia membawa aroma laut yang asin, bercampur dengan wangi tanah dan dedaunan. Dalam hembusannya, ada ketenangan yang meresap perlahan, mengajak siapa saja untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia, dan kembali merasakan kesederhanaan. Di Geourute, waktu tidak terasa berjalan cepat. Ia melambat, memberi ruang untuk melihat, mendengar, dan merasakan. Suara mesin kendaraan berpadu dengan desir angin, menciptakan irama perjalanan yang sederhana namun menenangkan. Bahkan keheningan di sela-sela perjalanan terasa hidup, seolah alam sedang berbicara dengan caranya sendiri. Sesekali, keindahan itu membuat kita ingin berhenti. Bukan karena lelah, tetapi karena tak ingin melewatkan momen. Berdiri di tepian jalan, memandang laut yang luas, kita diingatkan betapa kecilnya diri ini di hadapan alam yang begitu agung. Namun justru disitulah letak keindahannya, rasa kagum yang sederhana, namun begitu dalam. Perjalanan di Geourute juga mengajarkan kesabaran. Jalan yang berkelok dan menantang membuat kita tidak bisa terburu-buru. Setiap tikungan menuntut kehati-hatian, setiap tanjakan meminta ketenangan. Dan tanpa disadari, perjalanan ini perlahan mengubah cara kita melangkah. Lebih pelan, lebih sadar, lebih menghargai setiap proses. Di tengah perjalanan itu, sesekali terlihat warung-warung sederhana berdiri di pinggir bukit. Para pedagang lokal dengan sabar menunggu, menawarkan kopi hangat, mie instan, atau sekadar air minum bagi para pelintas. Wajah mereka ramah, senyumnya tulus, menjadi bagian kecil namun berarti dari perjalanan panjang ini. Ada sesuatu yang hangat saat berhenti di sana. Secangkir kopi di tangan, angin laut berhembus pelan, dan percakapan singkat dengan pedagang yang mungkin tak akan ditemui lagi. Namun justru disitulah letak keindahannya, pertemuan singkat yang meninggalkan kesan mendalam. Perjalanan di Geourute juga mengajarkan kesabaran. Jalan yang berkelok dan menantang membuat kita tidak bisa terburu-buru. Setiap tikungan menuntut kehati-hatian, setiap tanjakan meminta ketenangan. Dan tanpa disadari, perjalanan ini perlahan mengubah cara kita melangkah. Lebih pelan, lebih sadar, lebih menghargai setiap proses. Ketika matahari mulai condong ke barat, cahaya keemasan menyelimuti laut dan perbukitan. Suasana menjadi hangat dan syahdu, seakan alam ikut mengantar perjalanan menuju akhir hari. Di momen seperti ini, Geourute terasa seperti lukisan hidup, indah, sederhana, dan penuh cerita. Pada akhirnya, Geourute bukan hanya tentang jalan yang dilalui, tetapi tentang rasa yang tertinggal. Tentang angin yang menyapa, pemandangan yang memikat, dan orang-orang sederhana di pinggir jalan yang ikut memberi warna dalam perjalanan.